Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Josi Rizal Ahmad Wijaya, NIM 195231256. Ingin mengerjakan tugas tentang mereview makalah yang berjudul pelaporan dan analisis laporan keuangan. Nah, apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan adalah laporan keuangan pertanggungjawaban manajer atau pimpinan perusahaan atas pengelolaan perusahaan yang dipercayakan kepada pihak-pihak atau stakeholder terhadap perusahaan, yaitu pemilik perusahaan yang bisa disebut pemegang saham, kemudian pemerintah atau instansi pajak, kemudian kreditor atau bank atau lembaga keuangan, maupun pihak yang berkepentingan lainnya menurut Rahmayuni 2017. Kemudian dalam pengertian yang sederhana, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau periode tertentu. Jadi, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan laporan keuangan adalah catatan informasi perusahaan pada periode tertentu yang memuat informasi keuangan perusahaan. Dari informasi keuangan tersebut dapat menggambarkan tentang kinerja perusahaan tersebut. Terus kemudian laporan lingkungan digunakan untuk menjelaskan pengungkapan oleh entitas dari data yang berhubungan dengan lingkungan, diaudit atau tidak diaudit mengenai risiko lingkungan, dampak lingkungan, kebijakan, strategi, target, biaya, kewajiban, atau kinerja lingkungan kepada orang yang tertarik terhadap informasi sebagai bantuan untuk menghubungkan mereka dengan pelaporan entitas. Kemudian pada tujuan serta sifat akuntansi, untuk tujuan laporan keuangan sendiri adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan dalam pembuatan ekonomi menurut Herawati 2019. Kemudian sifatnya sendiri itu menyeluruh, yang artinya laporan keuangan yang dibuat itu harus lengkap mungkin dan disusun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kemudian pada audit dan analisis laporan keuangan, audit sendiri adalah suatu proses sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif mengenai arsesi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonom untuk menentukan tingkat kesesuaian antara arsesi tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan. Kemudian pada menurut Harahap, analisis laporan berarti menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan. Dari pendapat tersebut mempunyai makna antara yang satu dengan yang lain, baik antara data kuantitatif maupun non kuantitatif, dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat. Kemudian sebelumnya, jadi dalam laporan keuangan perlu yang diadakannya audit agar laporan dapat memberikan informasi dari perusahaan. Kemudian dalam proses auditnya itu akan diuji kesesuaiannya antara praktek akuntansi dan standar atau ketentuan akuntansi yang sudah berlaku. Kemudian dalam pemahaman untuk menghimpunnya itu struktur pengendalian intern klien. Kemudian dalam perencanaan, auditor harus menetapkan strategi audit secara keseluruhan yang menetapkan ruang lingkup waktu dan arah audit, serta yang memberikan panduan bagi pengembangan rencana audit. Kemudian dalam strategi manajemen laba merupakan pilihan manajer terkait dengan kebijakan akuntansi maupun tindakan nyata yang mempengaruhi laba untuk mencapai laba yang diinginkan menurut Widyasari 2017. Sekian dari saya. Apabila ada salah katanya atau kekurangan dari
video saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.